Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, NIM saya 1802154. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Fungsi Manajemen Logistik dan Fungsi Anggaran, di mana untuk menyelesaikan tugas final saya dalam mata kuliah Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa. Baik, di sini saya yang pertama akan menjelaskan manajemen logistik. Apa itu manajemen logistik? Manajemen logistik adalah sebuah penerapan pada berbagai prinsip manajemen dalam aktivitas logistik itu untuk mengarahkan personil dan barang-barang agar bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan aktivitas manajemen logistik ada 3. Yang pertama, agar persiapan barang bisa dilaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang benar. Yang kedua, agar pengeluaran dana untuk tujuan pengadaan bisa dilakukan lebih efisien. Yang ketiga, guna untuk mendukung dan juga menjaga efisiensi serta efektivitas guna mencapai tujuan utama perusahaan. Dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi manajemen logistik ada 7. Yang pertama, perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, penganggaran. Yang ketiga, ada pengadaan. Yang keempat, ada penyimpanan dan penyaluran. Yang kelima, pemeliharaan. Yang keenam, penghapusan. Dan yang ketujuh, pengendalian. Selanjutnya ialah fungsi anggaran. Adapun fungsi anggaran menurut Gomez ialah merupakan dokumen berusaha untuk mendamaikan prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan. Anggaran dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, fungsi koordinasi, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu fungsi daripada anggaran tersebut. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini merupakan salah satu fungsi manajemen, dan fungsi ini merupakan salah satu fungsi yang dapat pelaksanaannya fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dan yang kedua, fungsi pengawasan. Apa itu fungsi pengawasan? Fungsi pengawasan merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian, pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Dan yang ketiga ada fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi ialah menuntut adanya keselarasan tindakan kerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang keempat ada fungsi anggaran sebagai pedoman kerja, di mana fungsi anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematif dan dinyatakan dalam unit moneter. Selanjutnya kita akan membahas siklus anggaran. Siklus anggaran atau budget cycle adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran APBN disusun sampai saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Siklus anggaran terdiri atas penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Selanjutnya inilah struktur siklus anggaran tersebut ada 8. Yang pertama ada tahapan penyusunan anggaran, yang kedua ada tahap persiapan, yang ketiga usulan, masukan, dan tindakan unit kerja program, yang keempat ada tahap ratifikasi, yang kelima komplikasi usulan anggaran, yang keenam ada tahap implementasi, yang ketujuh ada anggaran penerimaan, yang ke-8 skenario anggaran. Selanjutnya kita akan membahas manfaat daripada anggaran. Ada 3. Yang pertama, anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan. Anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipasi yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang. Yang kedua, anggaran merupakan gambaran tentang prioritas, alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Yang ketiga, anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen yang lain dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak tipe anggaran yang shifting budget, align team budget, dan performance and program budgeting.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.